Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam potongan hadis 1 bulan yang lalu, yaitu yang pertama kemarin dinyatakan oleh Rasulullah, tuba liman amila bima alim. Yang kedua, wa anfaqal fadla min malih. Nah, orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang menginfakkan yang lebih dari hartanya. Nah, ketika kita memiliki harta itu tidak semestinya kita ambil semuanya untuk kita. Justru ada yang harus kita keluarkan, kita bagikan kepada orang lain. Antara itu wajib yang dinamakan dengan zakat, atau itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah sodakoh. Malah kalau kita memiliki harta lebih tapi hanya kita simpan untuk diri kita, itu justru menjadi ancaman buatnya. Akan menjadikan malapetaka untuknya. Karena biasanya orang yang tidak mau membagikan apa yang dia miliki, padahal itu lebih dari apa yang dia butuhkan, itu karena apa? Pelit. Lah orang yang pelit itu akan dihukum oleh Allah dengan apa yang dia miliki. La tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan dianggap mengumpulkan harta, menabungnya itu baik untuk mereka. Justru itu akan menjadikan harta yang dia tabung, yang dia simpan, apapun itu bentuknya, itu menjadi tauk, ya, belenggu kalung yang akan diletakkan di leher mereka, ya. Nah, yang diletakkan di leher mereka pada hari kiamat. Sekarang kiranya kalau ban mobil dikalungkan di kita, ya apa kita? Hah? Berat kan ban mobil itu? Berat. Lah terus yang kita simpen, apa yang kita simpen? Banyak. Ada yang menyimpan uang, ada yang menyimpan perhiasan emas, ada yang menyimpan tanah. Ada yang menyimpan tanah. Lah kiranya yang dia nggak mau berbagi tadi itu, ya berbagi itu kan nggak harus dimilikkan, bisa dipinjamkan. Itu akan dijadikan oleh Allah kalung untuknya di hari kiamat. Tapi bedanya kalung ini bukan hanya sekedar berat, bukan. Kalung ini terbuat dari api. Terbuat dari api. Satu rantaian kalung itu kan biasanya apa? Rantai. Satu rantainya itu kalau ditaruh di bumi, gunung hancur, air laut kering. Jangan dibayangkan Indonesia tok lo ya, bumi, dunia secara keseluruhan.
satunya tok ditaruh. Jangan ditaruh di gunung, jangan ditaruh taruh di tengah-tengah. Gunung itu akan hancur, air laut akan kering. Menusoi, ya amblas tambahan. Gunung aja yang kalau kita mau membuat sesuatu itu butuh digranat beberapa tempat, butuh beberapa kali granat. Ini enggak, satu aja ditaruh, menghancurkan gunung, menghabiskan air lautan. Lah malah menjadi ancaman kalau dia simpen. Justru yang dianjurkan banyak dalam ayat Al-Quran itu ketika kita memilih lebih untuk berbagi. Di antaranya Allah menyatakan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Diperumpamakan oleh Allah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan sebuah pohon yang memiliki 7 tangkai, setiap tangkainya memiliki 100 biji. Belum lagi ayat yang lain yang dijanjikan oleh Allah pasti akan digantikan apa yang mereka keluarkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dikuatkan dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersedekah, bahkan yang memiliki kelebihan walaupun itu kecil. Tasaddaqu walau bisyikki tamrah. Katanya Nabi, bersedekahlah kalian walaupun itu dengan apa? Separuh biji kurma. Itu yang memiliki kelebihan sedikit. Bersedekahlah walaupun dengan sesuatu yang kecil. Bahkan walaupun yang kecil itu dinyatakan oleh Rasulullah bisa melindungi kalian dari api. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri kalian dari neraka. Jagalah diri kalian dari neraka dengan apa? Walaupun bisyikki tamrah. Karena itu orang yang beruntung ketika ia menginfakkan yang lebih daripada hartanya. Nah, orang yang menginfakkan ini berarti orang yang nggak pelit, orang yang dermawan. Orang yang nggak mau infakkan hanya menumpuk, menaruh, menabung, tidak ada rencana untuk apapun daripada kebaikan, khususnya secara umum, kebaikan secara umum, maka itu akan menjadi bencana buat dia. Karena harta yang benar-benar milik kita, itu kalau ditabung bukan milik kita masih. Iki duit sopo? Saat ini mungkin iya milik dia, tapi belum pasti miliknya dia, itu masih gantung. Kalau dia pakai sebelum meninggal, ya itu punyanya dia. Tapi kalau dia belum pakai wis meninggal, berarti bukan miliknya dia, miliknya ahli waris. Yang pasti miliknya dia apa? Yang pasti miliknya dia apa yang disedekahkan. Itu pasti miliknya dia. Punya uang 100.000, nah 10.000 dimasukkan kotak amal masjid, atau diberikan fuqara wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, atau nyumbang untuk saudara kita yang tertimpa musibah bencana 10.000. Lah 10.000 itu yang pasti milik kita. Tapi yang masih dalam tabungan itu belum pasti milik kita. Kenapa? Nunggu kepake apa. Kalau kepake untuk kebaikan itu milik kita, kalau kepake kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau enggak kepake sampai kita meninggal, ya berarti bukan milik kita, miliknya ahli waris. Karena itu yang dinyatakan oleh Rasulullah yang beruntung itu
yang menginfakkan apa yang lebih daripada hartanya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan orang-orang yang meneladani Nabi. Mereka itu nggak pernah menyimpan apa yang dimiliki. Mereka itu selalu menginfakkan apa yang lebih daripada yang dibutuhkannya. Dan mereka ketika menginfakkan apa yang lebih daripada yang dibutuhkan, itu tidak memikirkan nanti atau esok. Nggak memikirkan nanti, kita urut. Nabi Muhammad yang diikuti, yang diidolakan, yang dicintai, ya Nabi Muhammad. Sering kita dengar di telinga kita, malam gelisah nggak bisa tidur. Ternyata ada sisa beberapa dirham yang belum dikeluarkan. Artinya apa? Nabi tidak tidur kecuali tidak memiliki harta untuk esok. Harta untuk esok tidak ada, keluar sudah. Untuk esok urusan besok. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah mendapatkan hadiah jumlah besar. Kalau mungkin diuangkan rupiah sekarang ini bisa mencapai ratusan juta. Ratusan juta, bayangkan. Beliau saat itu berpuasa dan tidak ada makanan yang disiapkan untuk berbuka. Kalau kita puasa itu apa yang nanti dipakai dibuka sudah disiapkan mulai pagi. Rencananya itu sudah mulai pagi ada. Apalagi kok subhanallah dapat duit, wah tambah akeh berarti sini kayak buka. Sayyidatuna Aisyah ini buka puasa, untuk buka belum ada dan tidak ada rencana buka apa. Subhanallah dapat pemberian besar, ratusan juta. Itu ini kalau diuangkan uang sekarang loh ya, ratusan juta. Itu pembantunya suruh bagi-bagi. Hari itu juga habis. Kita dititipi uang 5 juta untuk zakat, itu kadang berbulan-bulan dan entek-entek mikir kayak nosopo meneng iki. Ini dalam satu hari habis. Tidak sampai satu hari, tidak sampai satu hari. Dikasih misalnya pagi, siang itu sudah entek, habis. Setelah habis, pembantunya ngomong, coba tadi engkau sisakan 1 dirham agar kita bisa beli sepotong daging dan roti untuk buka. Jawabannya dengan enteng, lek kon eling no. Jadi dia lupa sendiri, untuk dirinya lupa. Turun lagi kita, turun. Langsung turunnya jauh ini ke Imam Syafi'i. Yang kita dalam beribadah menggunakan madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mendapatkan hadiah jumlah besar juga. Ya kalau diuangkan sekarang ratusan juta. Imam Syafi'i ketika dapat tidak bangun dari tempatnya kecuali uang itu sudah habis. Kecuali uang itu sudah dibagi. Baru bangun dari tempat itu. Jadi nggak bangun kecuali sudah habis. Kalau kita DKI ndang-ndang tangi, nang di ndang-ndang nyingit no. Cepat-cepat untuk nyimpen, tapi mereka enggak. Ketika mendapatkan lebih itu mereka justru semangat untuk berbagi. Nggak ada di dalam diri mereka itu menyimpan apalagi untuk rencana pribadinya, nggak ada. Kalau kita ini rencana pribadi tok. Kalau untuk orang hayalan tok. Aku di sakmene, aku ate ngei iki. Hayalan tok. Ya. Tapi yang diwujudkan itu yang diinginkan dirinya. Ya, beli mobil, beli rumah,
ya, beli ini, beli itu dan yang lain sebagainya. Lah yang beruntung itu siapa? Yang beruntung itu yang menginfakkan yang lebih daripada hartanya, tidak memikirkan untuk nanti atau esok. Nanti gak dipikirkan, apalagi besok. Contohnya tadi sudah jelas itu. Nanti gak dipikirkan, esok apalagi. Kenapa? Di dalam mindset mereka kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Bahkan mereka punya keyakinan kematian itu sangat dekat. Kedekatan kematian di dalam kehidupan mereka itu lebih dekat daripada apa? Sandal jepit, jepitan sandal jepit. Kenapa? Karena dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dari apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Rasulullah beberapa kali menyatakan, di antaranya, aku tidak yakin memasukkan makanan ke mulutku, menelannya aku masih hidup. Memasukkan makanan di mulutnya, menelannya masih hidup, tidak yakin Rasulullah. Mengangkat kakinya, meletakkan kembali, masih nggak yakin Rasulullah. Makanya batal wudhu langsung tayamum Nabi, kemudian baru berjalan menuju ke tempat wudhu. Kenapa? Karena Nabi meyakini apa? Nabi tidak yakin bisa ke tempat wudhu masih hidup. Berarti dalam bayangan mereka kematian itu sangat dekat. Nah, karena itu mereka nggak memikirkan nanti atau esok. Kalau kita mau sedekah itu mikir, nggak bulan ngarep ae, tak delek dhisik, ya tak akeh no dhisik akeh, kok bulan lalu tak akeh no, mikir itu untuk bulan depan sih an, ya nanti sak minggu, ketok akeh, aku butuh kayak iki, tak dhisik dhisik, ya, kasih niat ah, dulu tak kayak no, gagal, nggak ketemu gitu, sak ulan, akeh sojok kabeh setengah akeh sih an, seperempat ae. Ya. Keakehan sih seperempat sih dikurangi meneng. Nah, akhirnya dari yang ditabung untuk disedekahkan dikurangi karimnya. Mereka nggak memikirkan itu. Nah, yang beruntung itu ya apa? Yang menginfakkan apa yang lebih daripada hartanya, karena itu yang menjadi miliknya. Pasti sudah itu miliknya. Nah, yang pasti menjadi miliknya, bukan menjadi miliknya ahli waris, yaitu lagi yang kita sedekahkan daripada yang lebih daripada kita yang kita butuhkan, itu pasti sudah milik kita. Apalagi kalau kita sedekahnya itu niat untuk orang tua kita yang sakit, kesembuhannya. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, dawu mardhakum bisodakoh, ya, mengobati orang itu daripada orang keluarga kita yang sakit dengan sedekah. Nah, diniatkan untuk kesembuhan orang tua kita kalau masih hidup, ya, kalau sudah meninggal misalnya kita niatkan untuk apa, ya, menjadi ampunannya, ya, mendapatkan kemuliaan dari Allah, atau diniatkan agar anaknya menjadi anak yang soleh solihah, ya, diniatkan untuk, ya, menjadi pintu hidayah untuknya dan lain sebagainya. Lu tambah banyak yang dia dapatkan. Apa yang dia keluarkan tadi itu sudah pasti miliknya. Kemudian dengan niat-niat sedekahnya tadi itu dia akan mendapatkan lebih dan lebih. Nah, karena itu semoga kita bisa memanfaatkan yang lebih daripada harta kita untuk sesuatu yang kembalinya untuk kita dalam kehidupan dunia, barzah dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.